Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Cahyaningrum. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Universitas PGRI Yogyakarta, kelas A223. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya sebagai hasil tugas dari Bapak Taufik Muhtarom, MPD, PhD, selaku dosen mata kuliah kajian pengembangan kurikulum SD. Adapun tugas pada kali ini adalah untuk menganalisis apakah kurikulum Merdeka Sekolah Dasar telah memenuhi semua prinsip-prinsip kurikulum baik dalam pengembangannya maupun pelaksanaannya. Sebelum kita mulai pada analisis, perkenankanlah saya menyampaikan sedikit mengenai pengertian serta karakteristik kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka dipercaya memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Sementara itu, terdapat 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. 3 karakteristik tersebut diantaranya yang pertama yaitu karakter Pancasila yang pada penerapannya berbentuk ke dalam pembelajaran berbasis proyek dan digunakan untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karakteristik yang kedua yakni berbasis kompetensi, yaitu lebih berfokus kepada materi esensial sehingga terdapat waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu pembelajaran yang fleksibel, artinya fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Kemudian kita memasuki pada prinsip kurikulum yang pertama, yakni prinsip relevansi. Relevansi memiliki arti selaras atau sesuai. Prinsip relevansi berbicara tentang keselarasan di antara elemen-elemen kurikulum seperti tujuan, materi, metode, struktur, dan evaluasi. Namun, tidak lupa juga harus selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang sering disebut dengan relevansi epistemologis, kebutuhan dan potensi siswa, atau yang sering disebut dengan relevansi psikologis, serta tuntutan dan perkembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Jika dilihat dari karakternya, kurikulum Merdeka telah memenuhi prinsip relevansi karena kurikulum Merdeka disusun untuk memenuhi 6 kecakapan abad ke-21 atau yang sering dikenal dengan istilah 6C, yakni karakter, citizenship atau kewarganegaraan, critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreatif, collaboration atau kolaborasi, dan communication atau komunikasi. Salah satu ciri dari implementasi kecakapan 6C dalam pengajaran bahasa di abad ke-21 adalah munculnya aspek humanis dalam pendidikan, seperti pendidikan dan kurikulum yang berpusat pada nilai dan karakter tidak lagi hanya berfokus pada penguasaan materi mata pembelajaran, yang mana hal tersebut sudah terlihat pada implementasi kurikulum Merdeka yang mengutamakan perkembangan karakter anak dapat dilihat dari karakter kurikulum itu sendiri, yakni karakter Pancasila, yang pada penerapannya berbentuk pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prinsip yang kedua, yakni prinsip fleksibilitas. Menurut prinsip fleksibilitas, kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur dan fleksibel yang dapat dilihat dalam pengembangan kurikulum yang digunakan agar diusahakan hasil yang didapatkan memiliki sifat yang luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya
dan dapat memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan dengan situasi dan kondisi yang berlaku saat itu. Berdasarkan dari karakteristiknya, kurikulum merdeka telah memenuhi prinsip fleksibilitas. Hal ini dapat dilihat dari kebebasan yang diberikan kurikulum merdeka kepada guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal pada masing-masing daerah. Berikutnya yakni prinsip kurikulum kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Kurikulum merdeka telah memenuhi prinsip kontinuitas. Hal ini dapat terlihat dari pembagian capaian pembelajaran atau CP ke dalam fase-fase yang ada. Untuk tingkat sekolah dasar sendiri terdapat 3 fase, yakni fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Dengan dibaginya CP ke dalam fase-fase ini akan membuat CP yang tercipta lebih teratur dan sistematis, sehingga tidak akan terjadi pengulangan CP pada jenjang berikutnya. Selanjutnya yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas di dalam kurikulum yaitu mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Efektivitas dalam kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan dan diinginkan dapat dilaksanakan atau dapat dicapai. Jika didasarkan pada karakteristiknya, kurikulum merdeka telah memenuhi prinsip efektivitas karena kurikulum merdeka memiliki karakteristik berbasis kompetensi, yaitu lebih memfokuskan kepada materi esensial sehingga terdapat waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar yang dibutuhkan, seperti literasi dan numerasi, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan menjadi lebih efektif. Kemudian, prinsip kurikulum efisiensi dan praktis. Prinsip kurikulum, prinsip praktis, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber yang lain secara optimal dan cermat, sehingga hasilnya dapat memadai. Prinsip ini disebut pula dengan prinsip efisiensi. Di dalam struktur kurikulum merdeka terdapat alokasi waktu pembelajaran untuk setiap kelas, yang mana hal tersebut merupakan panduan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum merdeka telah memenuhi prinsip kurikulum, yakni prinsip efisiensi atau prinsip praktis. Demikian hasil tugas yang dapat saya paparkan. Atas kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.